Arema FC tumbang di kandang Malut United, pelatih Zegomez ungkap kunci kekalahan yang mengejutkan. Arema FC harus menelan pil pahit setelah kalah dari Malut United dalam laga yang digelar di kandang lawan. Hasil ini tak hanya mengecewakan para supporter, tetapi juga membuat pelatih Arema, Zegomez, terpaksa mengakui bahwa timnya kalah dalam hal strategi. Dalam wawancaranya, Zegomez mengungkapkan penyebab kekalahan yang tak terduga ini. Menurutnya ada beberapa elemen permainan yang tidak berjalan sesuai harapan sehingga Arema FC kesulitan menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kekalahan ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Persebaya hadapi PSM Makassar dengan kekhawatiran cedera dua pilar utama, tapi Hernando Ari siap tampil. Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat menjelang laga kontra PSM Makassar dengan kondisi tim yang belum sepenuhnya ideal. Dua pilar utama mereka masih dalam pemulihan akibat cedera, membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah tim bisa tampil maksimal. Namun kabar baik datang dari lini belakang, di mana Hernando Ari, sang kiper andalan, tidak mengalami masalah cedera dan siap tampil di pertandingan mendatang. Bagaimana Persebaya akan menanggapi tantangan besar ini dengan kondisi seperti ini? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Arema kalah di kandang Malut United. Julian Guevara sebut hasilnya tidak adil. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekalahan Arema FC dari Malut United di kandang lawan meninggalkan banyak tanda tanya. Julian Guevara, pemain Arema, menilai hasil tersebut sangat tidak adil. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pertandingan yang dianggapnya tidak mencerminkan performa tim di lapangan. Banyak yang merasa Arema layak mendapatkan hasil yang lebih baik, namun keputusan dan dinamika dalam pertandingan sepertinya tidak berpihak pada tim Singoedan. Apa alasan dibalik pandangan Julian Guevara tentang ketidakadilan ini? Temukan penjelasan lengkapnya di video ini. Usai kemenangan atas Persib, pelatih Persebaya siapkan rotasi pemain untuk laga berat lawan PSM Makassar. Setelah meraih kemenangan gemilang atas Persib, pelatih Persebaya harus menghadapi tantangan baru dengan melakukan rotasi pemain menjelang pertandingan kontra PSM Makassar. Meskipun kemenangan tersebut memberikan angin segar bagi tim, kondisi fisik beberapa pemain yang kelelahan memaksa sang pelatih untuk melakukan perubahan strategi. Apakah rotasi ini akan memberi dampak positif atau malah menjadi risiko bagi Persebaya? Temukan analisis lengkap tentang keputusan pelatih dan strategi tim di laga penting ini. Arema FC keok di kandang Malut United, klasemen sementara merosot. Apa yang terjadi pada tim Singoedan? Arema FC kembali menghadapi kenyataan pahit setelah menelan kekalahan di kandang Malut United yang berdampak langsung pada posisi klasemen sementara mereka. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Arema yang kini merosot di papan klasemen, membuat para supporter dan pengamat sepak bola bertanya-tanya apa yang salah dengan tim asuhan Zegomez. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana Arema FC bisa kembali bangkit? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Paul Munster pastikan latihan Persebaya tetap maksimal di bulan Ramadan. Bagaimana persiapannya? Menyambut bulan Ramadan, pelatih Persebaya, Paul Munster, memastikan program latihan tim tetap berjalan dengan maksimal meski ada penyesuaian jadwal. Dengan kondisi puasa yang mempengaruhi fisik pemain, Munster berkomitmen untuk tetap menjaga intensitas latihan agar Persebaya tetap siap menghadapi kompetisi. Bagaimana strategi Paul Munster untuk memastikan latihan tetap efektif di bulan suci ini? Simak selengkapnya dalam video ini.
Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Arema FC tumbang di kandang Malut United, pelatih Segomez ungkap kunci kekalahan yang mengejutkan. Arema FC harus menelan pil pahit setelah kalah dari Malut United dalam laga yang digelar di kandang lawan. Hasil ini tak hanya mengecewakan para supporter, tetapi juga membuat pelatih Arema, Segomez, terpaksa mengakui bahwa timnya kalah dalam hal strategi. Dalam wawancaranya, Segomez mengungkapkan penyebab kekalahan yang tak terduga ini. Menurutnya ada beberapa elemen permainan yang tidak berjalan sesuai harapan sehingga Arema FC kesulitan menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kekalahan ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Berita bahagia untuk penggemar Liga 1 Indonesia, Malut United kejutkan Arema FC. Arema FC kembali harus menelan pil pahit setelah kalah dalam laga tandang melawan Malut United pada pekan 25 Liga 1 2024-2025 dengan skor 2-1. Bermain menekan di babak pertama, Arema justru kebobolan 2 gol di awal babak kedua melalui brace Chino. Meskipun M. Rafli berhasil memperkecil ketertinggalan, upaya Arema untuk mencetak gol lebih banyak tidak membuahkan hasil. Pelatih Arema, Segomez, mengakui timnya kalah dalam strategi, terutama di babak kedua. Dia memuji kualitas permainan Malut United yang lebih siap, meskipun sempat merubah formasi setelah kebobolan. Absennya beberapa pemain kunci seperti Dalberto dan William Marcilio juga menjadi faktor dalam kekalahan ini. Namun ini tetap menjadi momen bahagia bagi penggemar Liga 1 Indonesia yang menyaksikan pertandingan seru dan kompetitif antar tim. Persebaya hadapi PSM Makassar dengan kekhawatiran cedera 2 pilar utama, tapi Hernando Ari siap tampil. Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat menjelang laga kontra PSM Makassar dengan kondisi tim yang belum sepenuhnya ideal. 2 pilar utama mereka masih dalam pemulihan akibat cedera, membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah tim bisa tampil maksimal. Namun kabar baik datang dari lini belakang, di mana Hernando Ari, sang kiper andalan, tidak mengalami masalah cedera dan siap tampil di pertandingan mendatang. Bagaimana Persebaya akan menanggapi tantangan besar ini dengan kondisi seperti ini? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya hadapi tantangan berat lawan PSM Makassar di pekan 26 Liga 1 2024-2025. Persebaya Surabaya akan menghadapi ujian besar di pekan 26 Liga 1 2024-2025 saat bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora DJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Jumat 7/3/2025, PSM Makassar yang sebelumnya meraih gelar juara Liga 1 di stadion ini tentu akan menjadi lawan tangguh bagi Bajul Ijo. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Persebaya, Paul Munster, memberikan kabar baik dan buruk. Ia menyampaikan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik, di mana para pemain tengah fokus pada review video pertandingan sebelumnya dan latihan intensif. Persiapan kami bagus, kami tunjukkan sedikit sesi video dari game sebelumnya, ujar Paul. Namun, kabar buruk datang terkait cedera pemain. Malik Rizaldi dan Kadek Raditya masih belum bisa bermain karena sedang menjalani pemulihan bersama tim medis Persebaya. Meskipun demikian, 2 pemain yang sempat cedera pada laga melawan Persib Bandung, Hernando Ari dan Dejan Tumbas, dipastikan siap tampil melawan PSM Makassar.
Ini memberikan harapan bagi Persebaya untuk bisa menampilkan permainan terbaik mereka dalam laga yang sangat krusial ini. Arema kalah di kandang Malut United. Julian Guevara sebut hasilnya tidak adil. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekalahan Arema FC dari Malut United di kandang lawan meninggalkan banyak tanda tanya. Julian Guevara, pemain Arema, menilai hasil tersebut sangat tidak adil. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pertandingan yang dianggapnya tidak mencerminkan performa tim di lapangan. Banyak yang merasa Arema layak mendapatkan hasil yang lebih baik, namun keputusan dan dinamika dalam pertandingan sepertinya tidak berpihak pada tim Singoedan. Apa alasan dibalik pandangan Julian Guevara tentang ketidakadilan ini? Temukan penjelasan lengkapnya di video ini. Arema kalah 1-2 dari Malut United. Julian Guevara, hasil ini tidak adil. Arema FC harus menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Malut United di pekan 25 Liga 1 2024-2025, Selasa. Julian Guevara, pemain Arema, merasa skor tersebut tidak adil karena menurutnya tim Singoedan sudah bermain dengan baik sepanjang pertandingan. Bermain di Stadion KIE Raha, Ternate, Arema sempat menahan imbang 0-0 di babak pertama. Namun, Malut United berhasil mencetak 2 gol melalui Chino Martinez di babak kedua. Arema sendiri memiliki peluang, namun hanya bisa membalas 1 gol lewat Muhammad Rafli di penghujung laga. Saya pikir hasilnya sangat tidak adil. Untuk keseluruhan permainan, kami seharusnya layak mendapatkan setidaknya 1 poin, kata Julian dalam sesi jumpa pers usai pertandingan. Kekalahan ini menjadi yang ke-9 bagi Arema di Liga 1 2024 hingga 2025. Meskipun demikian, Julian mengajak timnya untuk tetap bangkit dan fokus pada 9 pertandingan tersisa. Hari ini kami kalah, Malut United menang, tapi kami harus terus bekerja keras, tutupnya. Usai kemenangan atas Persib, pelatih Persebaya siapkan rotasi pemain untuk laga berat lawan PSM Makassar. Setelah meraih kemenangan gemilang atas Persib, pelatih Persebaya harus menghadapi tantangan baru dengan melakukan rotasi pemain menjelang pertandingan kontra PSM Makassar. Meskipun kemenangan tersebut memberikan angin segar bagi tim, kondisi fisik beberapa pemain yang kelelahan memaksa sang pelatih untuk melakukan perubahan strategi. Apakah rotasi ini akan memberi dampak positif atau malah menjadi risiko bagi Persebaya? Temukan analisis lengkap tentang keputusan pelatih dan strategi tim di laga penting ini. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengaku akan melakukan rotasi pemain karena 1 pemainnya terkena larangan bermain. Persebaya akan menghadapi PSM Makassar dalam laga pekan ke-26 Liga 1 2024/2025 yang bergulir di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Jumat (7 Maret 2025). Tim berjulukan Bajul Ijo ini memiliki modal bagus untuk menghadapi PSM Makassar. Persebaya baru saja mengalahkan pemimpin puncak klasemen Liga 1 Persib Bandung dalam laga pekan ke-25. Persebaya menang telak 4-1 atas Persib dalam laga yang bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1 Maret 2025). Hasil itu membuat tim asal kota pahlawan ini tetap bertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan mengemas 44 poin.
Mereka saat ini tertinggal 7 poin dari Persib yang berada di puncak klasemen Liga 1 dengan 51 poin. Setelah itu mereka hanya beda 2 poin dari Dewa United yang berada di posisi kedua klasemen Liga 1. Dengan modal bagus ini, Paul Munster pun mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal. Pasalnya, ia ingin Persebaya tetap dalam jalur kemenangan nantinya. Pelatih asal Irlandia Utara ini bahkan telah mengevaluasi kekurangan tim setelah mengalahkan Persib. Mereka melakukan segala upaya agar bisa melanjutkan momentum apik setelah membantai Persib dengan skor telak. Bahkan Paul Munster meningkatkan intensitas latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya pada Selasa ini. Intensitas latihan ditambah agar Persebaya semakin solid baik dalam melakukan maupun saat bertahan ketika menghadapi PSM Makassar nantinya. Kami semua di sini ingin sukses bersama-sama untuk Persebaya, kata Paul Munster. Arema FC keok di kandang Malut United, klasemen sementara merosot. Apa yang terjadi pada tim Singoedan? Arema FC kembali menghadapi kenyataan pahit setelah menelan kekalahan di kandang Malut United yang berdampak langsung pada posisi klasemen sementara mereka. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Arema yang kini merosot di papan klasemen, membuat para supporter dan pengamat sepak bola bertanya-tanya apa yang salah dengan tim asuhan The Gomez. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana Arema FC bisa kembali bangkit? Temukan penjelasan lengkapnya dalam video ini. Berikut berita Arema FC hari ini populer Rabu 5 Maret 2025 yang mengulas tentang pemain dan pelatih Singoedan. Satu yang menjadi sorotan berita Arema soal skuad Singoedan keok di kandang Malut United dengan perolehan skor 2-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Selain itu, berita Arema hari ini juga membahas soal posisi klasemen sementara Arema FC di Liga 1 2024/2025 merosot setelah kalah dari Malut United. Arema FC kembali menelan pil pahit saat menjalani pertandingan tandang. Menghadapi Malut United di pekan 25 Liga 1 2024/2025, Singoedan takluk dengan skor 2-1 Selasa (4 Maret 2025). Sempat bermain menekan di babak pertama, Singoedan justru keok di awal babak kedua. Brace pemain Malut United, Chino, membuyarkan harapan Arema FC untuk mendapatkan poin di laga ini. Singoedan hanya mampu membalas 1 gol menjelang pertandingan berakhir melalui kaki M. Rafli. Menanggapi hasil pertandingan di Stadion KI Eraha, pelatih Arema FC, The Gomez, mengakui kalah strategi, terutama di babak kedua. Paul Munster pastikan latihan Persebaya tetap maksimal di bulan Ramadan. Bagaimana persiapannya? Menyambut bulan Ramadan, pelatih Persebaya, Paul Munster, memastikan program latihan tim tetap berjalan dengan maksimal meski ada penyesuaian jadwal. Dengan kondisi puasa yang mempengaruhi fisik pemain, Munster berkomitmen untuk tetap menjaga intensitas latihan agar Persebaya tetap siap menghadapi kompetisi. Bagaimana strategi Paul Munster untuk memastikan latihan tetap efektif di bulan suci ini? Simak selengkapnya dalam video ini. Pelatih Persebaya Paul Munster memastikan program tim tetap berjalan maksimal meski memasuki bulan Ramadan. Itu terjadi karena ada beberapa penyesuaian program latihan.
Selain waktu latihan, pola pemberian asupan makanan juga sedikit dimodifikasi. Saya punya pengalaman tentang ini dalam kurung program tim bulan Ramadan sebelumnya 2 hingga 3 tahun. Jadi adaptasi tidak ada kesulitan besar. Tentang waktu latihan, semuanya berjalan baik, kata Paul Munster secara tegas. Kami mempersiapkan itu di tim soal makanan untuk latihan seperti ini, beberapa cemilan kecil dalam kurung saat latihan mempersiapkan itu selama Ramadan. Saya punya pengalaman juga untuk itu. Jadi itu bukan masalah berarti di situasi Ramadan, tambahnya. Kesuksesan program di bulan Ramadan terlihat saat Persebaya menang 4-1 dari Persib. Fisik tidak kedodoran.